Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang supir ambulan pengantar jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan, agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Dimas. Aku seorang supir ambulan pengantar jenazah di rumah sakit dekat tempat tinggalku. Hari ini kita jemput jenazah bunuh diri massal di perumahan Karangasem. Ucap Mas Satrio seraya membawa kertas tugas dari rumah sakit. Aku yang baru selesai makan, langsung melipat kertas bekas nasi. Lantas aku membuangnya di tempat sampah samping kantor. Aku menatap jam di tanganku yang sudah menunjukkan pukul jam 12 malam. Ada berapa korban bang? Tanyaku. Di laporan ada 5 jenazah, ayah, ibu, 2 anak dan 1 ART. Pantesan, kali ini Juna menyambar obrolanku dan Satrio. Ia terlihat mengusap tengkuknya beberapa kali, sambil membayangkan kejadian yang baru saja dialaminya kemarin malam. Kenapa Jun? Tanyaku penasaran. Juna tampak telingukan ke arah belakang rumah sakit. Apalagi samping markas sopir ambulan pengantar jenazah adalah kamar mayat. Namun mulutnya sudah terasa gatal ingin menceritakan kejadian kemarin. Begini bang, kemarin pas saya lagi beres-beres kasur pasien di kamar mayat, tiba-tiba itu ranjang pada gerak sendiri, yang tadinya lurus pada melenceng bang. Juna bergedik miring. Pria berumur 25 tahun itu mengusap tengkuknya beberapa kali. Aku pun terdiam seketika. Aku mengalami hal yang sama juga, akan tetapi aku tidak ingin menceritakannya karena posisi mereka sedang akan bertugas. Akhirnya aku memilih untuk tidak memikirkan hal itu. Udah biasa itu mah John, kalau ada orang yang meninggal pasti suka ada yang bunyi aneh atau apalah gitu, kasih tanda. Kayak baru kerja beberapa bulan saja, kata Bang Satrio menepuk pundak Juna. Bang Satrio menganggap hal itu wajar. Pekerjaan mereka memang memiliki banyak kisah mistis, tentunya bukan hal yang baru. Tapi bang, hawanya beda. Juna masih bersikukuh. Tidak ingin banyak bicara, Bang Satrio pun memberi perintah padaku untuk segera memanaskan ambulan, sembari menunggu instruksi dari komandan di TKP. Sebagai sopir, aku bergegas melaksanakan semuanya dengan baik. Aku mulai duduk di kursi kemudi dan menyalakan mesin. Untuk menghilangkan jenuh, aku memutar musik dari ponsel dengan earphone di telinga. Entah mengapa kali ini aku merasakan hawa aneh dalam mobil. Biasanya, menjemput atau mengantarkan jenazah siapapun, aku tidak pernah merasakan segelisah sekarang. Aku menyandarkan kepala pada jok mobil. Aku memikirkan kejadian kemarin saat tiba-tiba kedatangan tamu seorang wanita misterius tepat pukul 10 malam di rumahku. Cari siapa ya? Tanyaku kepada wanita misterius itu. Kebetulan di rumah tidak ada orang. Aku tengah libur dinas dan malam hari itu aku gunakan untuk bermain PS bersama adikku. Wanita itu hanya berdiri dengan wajah yang begitu sedih, kulitnya pucat, bahkan tubuhnya begitu menggigil. Mbak sakit, mau masuk? Aku masih berusaha bertanya baik-baik. Akan tetapi, wanita itu masih diam saja. Mbak nyasar ya? Apa mau saya antar ke rumah PRT? Tidak bang, makasih. Saya cuma mau bilang, besok tolong bantu saya ya. Akhirnya wanita itu menjawab pertanyaanku. Aku yang merasa bingung, hanya bisa menggaruk kepala. Bantu apa mbak? Pokoknya besok bantu saya. Pembicaraan tersebut hanya berakhir sampai di sana. Wanita itu pergi, dan aku yang tidak mau ambil pusing masuk ke rumah dan memilih bermain PS kembali. Setelah di kamar bermain PS, aku melirik jam dinding. Dahiku mengernyit, merasa ada keanehan. Aku ingat betul, saat ada yang mengetuk pintu tadi, jam masih menunjukkan pukul 10 malam. Namun, kenapa saat ke kamar untuk bermain PS kembali, waktu menunjukkan pukul jam 12 malam. Adikku pun sudah tertidur pulas.
Aku juga baru sadar mengapa bisa-bisanya tadi membuka pintu serta mengobrol dengan wanita misterius di malam hari seperti itu. Jangan ngelamun, ayo jalan. Bang Satrio masuk ke dalam mobil dan duduk di sampingku, membuat aku terkaget seketika. Sementara itu, Juna duduk di bagian belakang. Sirine dari ambulan lain sudah terdengar, semua bergerak keluar dari gerbang rumah sakit. Ngerasa aneh gak sih bang? Hawanya aneh aja gitu, tanyaku memasang wajah cemas. Jangan ikutan kayak si Juna, lebay lu buruan jalan. Bang Satrio memilih untuk tidak menggubris kata-kataku. Aku mengangguk. Benar apa yang dikatakan Bang Satrio. Kenapa dirinya bisa berlebihan seperti itu? Menjemput korban pembunuhan atau kecelakaan? Bagiku sudah biasa. Kenapa sekarang aku harus merasa takut? Sepanjang perjalanan mereka mengobrol. Bang Satrio menceritakan jenazah yang akan mereka jemput. Katanya para korban di rumah tersebut gantung diri secara bersamaan. Bahkan, Bang Satrio memperlihatkan foto-foto yang seketika membuat bulu kuduku merinding. Kok bisa barengan gitu ya? Tanya Juna yang menempelkan diri pada jok depan. Kurang iman kali ini mereka. Hus, jangan bawa iman sama orang yang meninggal kayak gini. Kita tidak tahu mental masing-masing orang kayak gimana, tutur Bang Satrio. Yang membuat Juna mengangguk paham. Tak terasa waktu cepat berlalu. Aku sudah sampai di perumahan Karangasem. Sudah banyak polisi dan warga sekitar di tempat kejadian. Karena keadaan semakin tidak kondusif, akhirnya komandan meminta jenazah cepat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Satu kantung jenazah pun masuk ke ambulan milik aku. Satrio dan Juna masih di luar, sementara aku sudah duduk di kemudi. Aku menoleh ke belakang, melihat raseting bagian kepala yang ternyata masih terbuka. Pasti kerjaan si Juna nih, emang gak pernah beres, berutuku. Aku memutar tubuhku, dan kutondongan ke depan untuk menutup bagian wajah korban. Namun aku tersentak kaget. Ini kan wanita yang semalam datang ke rumahku. Tidak mau kepikiran lebih jauh, aku dengan cepat menutup kantung jenazah. Aku langsung menarik napas dalam, menghembuskannya berulang kali agar lebih tenang. Aku sadar, sebentar lagi aku mengemudi di tengah malam. Jadi harus bisa mengendalikan emosi dan rasa takut. Suara pintu sebelah kiri terbuka, lalu ditutup dengan cukup keras, membuat aku terperanjat sambil beristighfar. Juna yang baru saja masuk menatap aku dengan dahi mengernyit. Kenapa bang? Lu ngagetin aja Jun, astagfirullah, ucap aku seraya mengusap dada. Pria itu terkekeh. Juna pikir dirinya lah yang paling penakut. Nyatanya aku juga sama. Kadang aku selalu bertingkah sok berani dan meledeknya dengan kata cemen. Takut ya bang? Tanya Juna tertawa kecil. Kaget doang ini. Wajahku pucat membuat Juna semakin menunjukkan wajah kemenangannya. Juna menoleh ke belakang, memastikan semua keadaan sudah aman. Namun, pria berkulit sawo matang dan beralis tebal itu mengusap tengkuknya beberapa kali. Bang, hawanya agak aneh ya. Ngeri, biasanya nggak kayak gini, ucap Juna. Ternyata aku tidak merasakan itu sendirian. Ambulan malam itu sangat dingin. Akan tetapi, aku berusaha berpikir positif. Mungkin karena memang waktu juga sudah mau memasuki subuh. Udah jadi bahas Jun, lu duduk di belakang sana kan? Bang Satrio yang di depan, ucapku sambil menghidupkan mesin ambulan. Bang Satrio katanya mau ikut komandan, tadi dia bilang begitu, ucap Juna. Saat mereka tengah berbincang, kaca ambulan diketuk dari luar. Terlihat Bang Satrio tengah berdiri di samping tempat duduk Dimas. Sontak Dimas membukanya, lalu bertanya, kenapa bang? Dim, ke rumah sakit langsung aja sama Juna ya. Ada kepentingan dulu sama komandan, berani kan? Terus jalannya motong aja biar cepet, jangan ke jalan raya yang tadi. Bukannya menjawab, aku dan Yuda malah saling pandang satu sama lain. Akhirnya, aku mengangguk kompak. Setelah Bang Satrio mengucapkan hati-hati dan memberi arahan ketika di rumah sakit nanti, ambulan yang kubawa pun mulai meninggalkan tempat kejadian. Google Map mulai aku nyalakan. Karena memang aku kurang mengetahui jalan yang dimaksud oleh Bang Satrio tadi. Katanya Juna pernah ke jalan itu, hanya saja baru 1 kali. Jadi tidak terlalu ingat betul. Di perjalanan aku habiskan dengan mengobrol, terutama Juna. Ia menceritakan ketakutannya saat menjalani pekerjaan sebagai pembawa jenazah ini. Ingat gak bang? Waktu itu kita bawa korban kecelakaan di rel kereta api. Sampai seminggu saya gak bisa tidur bang, ucapnya dengan wajah malas. Emangnya kenapa Jun? Ya kan saya itu awal banget kerja.
Udah disuguhi sama korban yang tubuhnya hancur gitu. Gimana nggak shock coba? Malamnya, di rumah bau amis darah terus. Aku hanya mengangguk paham. Aku juga sama paniknya seperti Juna. Hanya saja, kebutuhan hidup membuatku tetap bertahan. Apalagi saudara-saudaraku dulu sering bilang, lulusan kuliah tidak boleh jadi pengangguran. Ketika aku ingat saat awal kerja jadi supir ambulan, aku harus menjalani tes pelatihan PPGD, penanggulangan penderita gawat darurat. Saat dinyatakan siap, aku langsung diberi tugas yang sama seperti Juna. Bahkan lebih parahnya, aku selalu mendapat mimpi buruk yang sama selama 1 minggu berturut-turut. Beruntung Bang Satrio orang yang sudah paham akan hal itu. Sebisa mungkin, ia menghilangkan makhluk halus yang katanya ikut nempel di tubuhku. Wallahu a'lam. Bang, kalau nggak salah di depan sudah jembatan, itu jalannya agak berbelok-belok, hati-hati ya, ucap Juna. Aku kembali mengangguk. Mobil masih dalam keadaan jalan. Entah kenapa, aku ingin sekali membetulkan kaca spion. Aku mengintip keadaan di belakang kemudi. Setelah aku nyatakan aman, aku kembali fokus menyetir. Aku mulai memasuki kawasan sepi. Jalan sedikit berkelok-kelok dan pohon-pohon besar di sampingnya. Sirine yang sedari tadi menyala, tiba-tiba saja aku dan Juna pun saling melirik satu sama lain. Abang ceknya tadi, tanya Juna dengan wajah panik. Bukan apa-apa, jalanan sangat sepi, bahkan tidak ada kendaraan yang melintas dari tadi. Diceklah Jun, orang tadi pas sore lap-lap dan cek mesin sama lu kan Jun? Juna mengangguk. Aku membuka sedikit jendela, melihat di kaca spion memastikan ada kendaraan atau tidak di belakang. Lantas aku kembali menutupnya. Sepi banget bang, ucap Juna. Ya pasti sepi, udah mau 1:30 malam Jun. Pikiranku mulai kemana-mana. Aku memperhatikan jalanan di depan sana yang juga tidak ada kendaraan lain. Juna mulai kelimpungan. Ia membuka kembali Google Map karena takut salah jalan. Sialnya, malah tidak ada sinyal sama sekali. Lalu terdengar suara rintik hujan, membuat aku dan Juna semakin tegang. Di depan sana jalan kian tertutup kabut. Aku berusaha membawa ambulan dengan sangat hati-hati, karena jalanan yang begitu licin dan berbatu. Kayaknya kita kesasar Jun, ucapku dengan jantung yang sudah tidak karuan. Bang, jangan nakutin, kita lagi bawa mayat nih, protes Juna. Lah beneran, kita nyasar nih kayaknya Jun. Aku masih menjawab dengan tenang, meski jantungku terasa meloncat. Namun sebisa mungkin, aku melafalkan zikir dan tak lupa menyebut asma Allah. Di depan sana kabut begitu tebal, sampai kaca depan seperti terhalangi. Aku belum mengenal jalan dengan baik. Aku pun memutuskan untuk menghentikan laju kendaraan. Kok berhenti sih bang? Mana di tengah kabut lagi? Wajah Juna kian tegang. Air wajahnya begitu pucat. Aku sangat ingin menoleh ke belakang, memastikan ada lampu kendaraan atau tidak. Namun Juna terlanjur takut karena ada jenazah yang kita bawa. Bahaya Jun, kita nggak tahu trek jalan. Coba lu turun, lihat jalan bagus apa enggak, pinta aku kepada Juna. Seketika Juna bergidik geri, bahkan membayangkan saja. Juna tidak sanggup. Juna kembali meraih ponsel dan melihat Google Map. Sayangnya masih belum ada sinyal. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menatap kaca spion dengan seksama. Entah hanya perasaanku saja, atau memang aku merasa ada orang yang tengah duduk di dekat jenazah. Astagfirullahaladzim. Aku mengusap wajahku perlahan. Aku tatap kembali kaca spion, tetapi kali ini tidak ada siapa-siapa. Ada apa bang? Ada orang di belakangnya, tanya Juna. Bukannya menjawab, aku malah membuka sabuk pengaman. Sontak Juna menghentikan aksiku. Mau kemana? Tanyanya panik. Mau lihat jalan sebentar Jun. Kasihan jenazah ini harus cepat diotopsi dan dimakamkan. Tanpa mempedulikan rasa takutku, aku mulai keluar dari mobil. Sementara Juna kebingungan, harus ikut atau menjaga jenazah di mobil. Konon katanya, orang meninggal jangan dulu ditinggalkan. Takut ada kucing lewat dan melangkahi mayatnya. Meski mitos, tetap saja Juna percaya itu. Tubuh Juna gemetar. Ia sendirian menemani jenazah orang yang baru saja bunuh diri. Dan di luar gemericik hujan kian terdengar. Lalu kabut pun semakin tebal. Sudah beberapa menit aku tidak kelihatan batang hidungnya. Juna merasa semakin dingin. Tangkuknya kian meremang. Ia sampai melafalkan surah pendek sebisanya, sambil tangannya terus memegangi belakang lehernya. Telinga Juna semakin dibuat menegang. Kala di belakang terdengar suara berjejit.
seperti ranjang yang berpindah posisi secara perlahan. Juna tidak berani menoleh. Keadaan di sana terlalu mencekam. Tak lama, terdengar suara pintu dibuka. Aku baru saja kembali. Rambutku mengeluarkan tetesan air. Baju seragamku juga guyup. Aku tampak menggigil kedinginan. Juna menggeser duduknya. Ia mengambil ancang-ancang agar jarak aku dan dia tidak terlalu dekat. Juna terus memperhatikan aku yang baru saja kembali, membuat aku mengernyitkan dahiku. "Kenapa, Jun?" tanyaku keheranan. "Kamu beneran Bang Dimas kan? Bukan hantu kan?" tanya Juna gelagapan. Aku hanya menggeleng. Aku pun mulai menyalakan mesin ambulan. "Jawab dulu bentak Juna dengan wajah masih terlihat tegak. "Iyalah, siapa lagi, Jun?" jawab aku sembari terkekeh. Melihat reaksiku, Juna langsung mengucap, "Alhamdulillah ya Allah." "Saya takut Bang, sumpah." "Udah kita berdoa aja Jun, semoga perjalanan kali ini lancar tanpa hambatan, bismillah." Ambulan mulai berjalan kembali, menerobos gelapnya malam dan pekatnya kabut. Sebenarnya aku tengah menyembunyikan rasa takutku juga. Saat tadi turun, aku melihat sosok wanita mirip korban yang aku bawa, tengah berjalan di antara kegelapan. Aku hendak memampiri karena sosok tersebut beberapa kali menoleh dan memberi tanda untuk aku ikut. Namun aku ingat kata Satrio, kalau lihat apa-apa di jalan atau ada hambatan, acuhkan saja. Yang penting pasrah sama Gusti Allah, minta petunjuk agar pulang dengan selamat, ucapnya kala itu. Dengan penuh keyakinan, aku percaya diri membawa mobil keluar dari tempat itu. Sebab yang aku lihat tadi adalah jalan lurus meski aspalnya sedikit berbatu. "Bang, udah hafal jalannya?" tanya Juna. "Enggak," jawabku singkat. "Terus gimana Bang? Takutnya malah tambah jauh kesasarnya." Aku tersenyum dan menjawab, "Pakai feeling dan doa aja Jun." "Ya Allah, ini jenazahnya dosa apa sih? Kok hambatannya gini amat?" "Hus, jangan menghakimi dosa seseorang. Itu tugasnya Gusti Allah." Seketika Juna menghela napas berat. Ia serba salah untuk bertutur kata. Selama jadi petugas jenazah, ia kerap kali mendapatkan gangguan ketika di jalan. Tentu tidak semuanya, hanya beberapa saja. Namun Juna merasa ini yang paling parah. Suasana semakin hening karena aku lebih fokus menyetir. Begitu juga Juna. Ia terus berzikir, berharap keluar dari suasana menegangkan ini, yang membuat aku semakin takut. Belum terlihat tanda-tanda kendaraan yang lain yang melintas. Setiap beberapa menit, Juna mengecek jam di ponsel dan berharap dapat sinyal. Hasilnya masih sama seperti tadi. Bahkan Juna sudah begitu pasrah. "Bang, ngerasa nggak kalau kita cuma muter di sini-sini saja?" tanya Juna saat memperhatikan pohon di sampingnya yang belum ada perubahan sama sekali. "Ya Jun, dari tadi kita memang belum pindah tempat," jawab aku membuat Juna semakin merasa sesak. Juna teringat ibunya di rumah yang membutuhkan biaya rumah sakit. Jika dia mati, siapa yang akan menanggung beban keluarganya, pikirnya. Begitu juga denganku. Adikku menggantungkan harapannya padaku. Setelah ayahku menghadap Sang Pencipta, aku takut tidak bisa pulang karena aku merasa aku dan Juna berada di dunia yang lain. Akhirnya dengan satu tarikan nafas, aku berkata, "Saya akan bantu kamu, tapi tolong jangan menutup jalan pulang." Juna menoleh. Ia tahu aku mengatakan itu pada jenazah di belakang. Setelah mengucapkan kata akan menolong, tiba-tiba kabut di depan sana mulai memudar. Di belakang ada lampu menyorot ke arah ambulanku. Satu persatu kendaraan berdatangan, melewati mobil yang aku kendari dan sirine kembali berbunyi. Alhamdulillah. Juna menghela nafas lega. Ia mulai menghapus keringat yang keluar dari dahinya dari tadi. Ambulan berjalan lancar. Bahkan tanpa menunggu waktu lama, aku sampai di rumah sakit. Terlihat di sana Bang Satrio berdiri di halaman rumah sakit. Tampak ia mondar-mandir ke sana dan kemari. Bang Satrio mulai terperanjat kala aku dan Juna datang. Tangannya memberi aba-aba agar mobil parkir di tempat yang sudah disediakan. Para petugas yang lain mulai mendekat. Mereka langsung membawa jenazah ke ruang autopsi. Aku dan Juna masih duduk lemas di dalam. Aku tidak menyangka sudah melalui perjalanan yang melelahkan ini. Kaca diketuk oleh Bang Satrio. Ia meminta aku dan Juna untuk turun. Setika aku dan Juna mematuhi perintah Bang Satrio. Melihat raut wajahku, Bang Satrio merasa ada yang aneh. "Minum dulu sana, istirahat di dalam," ucap Bang Satrio membawa aku dan Juna ke kantor. Air mineral dalam kemasan diberikan oleh Bang Satrio kepada aku dan Juna. Aku langsung meraihnya.
lalu meneguk hingga habis. Namun aku dibuat kaget saat adzan subuh berkumandang dari masjid sekitar rumah sakit. "Serius ini udah subuh?" tanyaku pada Bang Satrio. "Iya, lagian kemana saja kalian?" "Kami tersesat Bang." Kali ini Juna yang menjawab. "Kok bisa? Emang gak tahu jalan? Ini kota loh." Nada bicara Bang Satrio sedikit meninggi. Ia lumayan emosi karena pekerjaan di rumah sakit menjadi tertunda. "Lagian abang ngapain nyuruh kami buat motong jalan? Mana masuk hutan lagi?" protes Juna kepada Bang Satrio. Mendengar ucapan itu, Bang Satrio langsung terdiam. Ia mencoba mengingat kejadian yang terjadi di lokasi. Bang Satrio pun berkata, "Kapan saya nyuruh? Tadi di sana malah saya nggak ngerasa ketemu kalian." Dimas dan Juna menghembuskan nafas kasar. Sementara Bang Satrio masih kebingungan dengan anak buahnya yang terkesan seperti orang linglung. "Ya udah, lebih baik kalian sholat subuh dulu sana. Nanti kalau sudah tenang, baru boleh cerita. Nanti saya nyusul ke masjid." Aku dan Juna mengangguk mendengar interupsi dari Bang Satrio. Aku pergi untuk sholat subuh di masjid samping rumah sakit. Aku dan Juna belum berani mengobrol karena aku masih merasa shock dengan kejadian baru saja aku alami dan Juna. Keluar dari tempat wudhu, aku masih diam sampai akhirnya ada seseorang yang menyapa, "Kalian dinas malam hari ini?" Aku dan Juna hanya tersenyum. Aku menjawab dengan tubuh sedikit membungkuk. "Iya Pak Ustadz." "Wah, kebetulan Bapak jadi imamnya ya?" "Iya Nak Dimas." "Wajah kalian pucat sekali, kenapa?" tanya Ustadz Harun seraya memperhatikan aku dan Juna yang tampak lesu saat itu. "Biasa Pak Ustadz, kena angin malam," jawabku sambil menggerakkan leherku ke kanan dan ke kiri. "Biasakan berdoa sebelum bepergian. Kita nggak akan tahu keadaan di jalan seperti apa. Apalagi kalian mengemban tugas yang berat. Rajin-rajin ruqyah mandiri." Ustadz Harun mentepuk bahuku dan Juna bergantian. Beliau akhirnya mengajak aku untuk bergegas masuk karena waktu sudah subuh. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.